antara hal yang membantu kita ridha dengan musibah ketika kita yakin itu dari Allah. Yang kasih kau musibah ini Tuhanmu yang mencintaimu, yang cinta kepada hambanya, yang maha adil, tidak mungkin dia zalim sedikit pun. Inilah yang turun dalam firman Allah, ma asabi musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah dalam surat At-Taghabun, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah itu dia tahu ini dari Allah, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Allah tambah imannya, Allah buat dia ridha. Kata Alqamah, rajulun tusibuhu musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini tentang seorang yang dia terkena musibah terus dia ingat, oh ini yang kasih musibah Allah. Benar lewat istri, benar lewat anak, benar lewat kawan, benar lewat rekan kerja. Ini kurang ajar semua bikin, tapi yang bikin musibah dari siapa? Allah. Melewati orang-orang ini. Terkadang musibah menimpa dari si istri, terkadang musibah istri ngomel mulu. Musibah itu tidak? Musibah berkesinambungan. Anak nakal, musibah enggak berhenti-berhenti. Ini nakal, inilah curi barang orang tua, narkoba lah. Benar, ini semua musibah dari orang-orang yang tidak. Tapi yang mentakdirkan ini semua siapa? Allah. Maka di antara hal yang membuat kita ridha, ini semua dari Allah. Dan Allah maha adil dan Allah maha tahu yang terbaik buat apa? Buat saya. Ini semua yang terbaik buat saya yang Allah tetapkan. Maka ketika kita tahu bahwasanya ini dari Allah, kita mudah untuk apa? Ridha. Kita mudah untuk ridha. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita tertimpa dengan hal yang buruk, kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah atas segala keputusannya, segala kondisi. Karena di balik musibah ini kalau kita ridha, kalau kita sabar pasti ada kebaikan. Pasti, bukan tidak. Pasti ada kebaikan. Makanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kamu tidak bisa mencerna dalam benakmu, kata Ibnul Qayyim, renungkanlah tentang kisah Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah, fantalaqa hatta idza ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan, kemudian mereka bertemu dengan gulam. Kata Allah, faqatalah, maka Khadir pun membunuh anak tersebut. Musa protes, aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apa kau bunuh seorang anak tanpa kesalahan? Dia tidak bunuh orang, kau bunuh dia. Kau telah berbuat perbuatan yang mungkar. Akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Akhirnya Nabi Khadir menjelaskan, wahai Musa, adapun anak yang saya bunuh tersebut, kedua orang tuanya beriman. Kalau anak ini besar, dia nakal anak ini, dan dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim, berlebih-lebihan atau dalam kekufuran. Maka kami ingin Allah mengganti anak ini dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya, lebih bertakwa, zakatan, lebih soleh, dan lebih rahmah, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Akhirnya anak ini meninggal dan akhirnya Allah gantikan dengan anak yang lebih apa? Baik. Ketika anak ini meninggal, mungkin kedua orang tidak bisa terima. Kenapa anak ini meninggal? Ternyata Allah menyiapkan hal yang lebih apa? Lebih baik. Maksud saya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kau tidak bisa mencerna apa hikmah kenapa saya terkena musibah, ingat kisah ini. Ingat kisah ini, kau tidak bisa. Tapi yakinlah di balik ini pasti ada kebaikan, ada hikmah. Pasti, bukan tidak pasti. Pasti, yang penting kau sabar. Kalau kau sabar, pasti ujungnya indah. Bukan tidak pasti. Pasti ujungnya indah. Pasti hikmahnya indah. Syaratnya kau sabar, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat, kau ngerti atau enggak ngerti, yakin pasti kesudahannya apa? Indah. Kalau kau tidak bisa paham, ingat kisah Khadir membunuh anak tersebut. Siapa yang mau terima anaknya dibunuh? Ternyata Allah ingin menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ya. Oleh karenanya, ketika terkena musibah, seorang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Cuma hikmah itu tidak dibuka oleh Allah langsung. Seandainya setiap hikmah dibuka, maka kita tidak akan sabar, tidak perlu ibadah. Makanya justru ibadah kita kepada Allah adalah Allah menyembunyikan hikmah tersebut. Sehingga kita tidak tahu hikmahnya, tapi kita sabar. Seandainya hikmahnya Allah buka, semua orang sabar. Saya sering sampaikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diuji dengan ujian berturut-turut, dia sabar.
Bahkan ketika dia masuk penjara, dia bilang, tolong ceritakan saya kepada rajamu supaya dikeluarkan di penjara. Ternyata Allah mentakdirkan dia tetap di penjara. Temannya tadi lupa cerita tentang Nabi Yusuf. Ternyata di balik dia tetap di penjara ada hikmahnya. Akhirnya raja mimpi dan tidak ada yang bisa tafsirkan kecuali Nabi Yusuf. Seandainya dia keluar dari penjara ketika itu, pulang ke Palestina tidak jadi apa-apa. Keluar dari penjara pulang. Tapi Allah ingin dia ditambah lagi penjaranya 7 tahun. Ternyata setelah 7 tahun raja mimpi. Jadi penjara 14 tahun. 7 tahun plus 7 tahun berikutnya. Ternyata raja bermimpi setelah itu dan tidak ada yang bisa nafsirkan kecuali Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia jadi bangsawan. Seandainya sejak awal Nabi Yusuf sudah tahu bahwasanya dia bakalan dihasati oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, dimasukkan dalam sumur, dipisahkan dari orang tuanya, di penjara, dituduh mau menzinai Imratul Aziz. Dia tahu ujungnya jadi bangsawan, sejak awal dia senyum-senyum aja. Dan tidak ada ibadah di balik itu, iya enggak? Oh, enggak apa-apa, jual-jual aja enggak ada masalah. Kali ini jalan menuju jadi apa? Tapi kapan dia tahu? Setelah terjadi. Baru dipikir, oh benar. Tapi selama itu dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya apa? Sabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya pasti apa? Indah. Makanya Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Fasbir, innal aqibata lil muttaqin." Ya. Tentang Nabi Nuh Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, inilah kisah Nabi Nuh yang kami ceritakan kepada engkau, wahai Muhammad. Kau tidak tahu sebelumnya dan kaummu juga tidak tahu tentang kisah ini. Saya ceritakan. Ini hal gaib, wahai Nabi Muhammad. Kalau begitu, lihatlah Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun, ujungnya indah. Karenanya fasbir, sabarlah engkau, wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, orang yang bersabar. Jadi kalau kita terkena musibah, kita yakin, bukan pasti, kalau orang sabar pasti sudahnya apa? Kesudahannya apa? Indah. Makanya kalau orang terkena musibah, kemudian dia tidak sabar, mungkin ada solusi, mungkin dengan cara dia, tapi solusi tersebut tidak akan sempurna. Dan solusi tersebut bisa jadi menimbulkan musibah berikutnya. Tapi kalau dia sabar, solusi datang dari Allah dengan sempurna. Terapkan dalam kehidupan antum. Tapi sabar. Jangan ngomel. Sabar. Berusaha ikhtiar tapi serahkan kepada Allah. Sabar. Solusinya sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah berkata kepada Bani Israel, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Maka tertetapkanlah keputusan Allah yang terindah buat Bani Israel karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar baru ada solusi dari Allah, solusi yang indah dan solusi yang sempurna. Di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullahu taala bahwasanya musibah itu seperti fenomena alam, seperti cuaca. Cuaca itu terkadang hujan, terkadang terang, terkadang kemarau, terkadang musim panen, musim subur, terkadang musim panas, terkadang musim dingin. Dia seperti itu. Datang dan pergi, datang dan pergi. Maka kalau terkena musibah, kita sudah dapat hal yang tidak kita sukai mungkin ratusan kali. Gitu enggak? Enggak suka gini dan kita bisa lewati. Kita bisa lewati. Demikianlah musibah. Akan pergi dengan sendirinya jika kita bersabar. Sebagaimana musim dingin akan berlalu diganti dengan musim panas. Dan sebagaimana musim panas akan berlalu diganti dengan musim apa? Musim dingin. Ya. Jadi sabar saja. Ada saatnya musibah tersebut akan terlewatkan. Maka kita bersabar. Bahkan jika musibah tersebut tidak hilang-hilang sampai kita mati, ketahuilah itu adalah tabiat kehidupan. Itu bukan musibah, itu hanyalah artinya ya itulah tabiat kehidupan, tidak bisa terhindar darimu. Bahwasanya kehidupan itu pasti ada musibahnya. Saya sering kasih logika seperti ada orang protes, dia bilang, "Ustadz, gimana? Jakarta setiap hari Senin musibah, macet." Itu bukan musibah, itu sifat Jakarta. Kalau nggak bisa dihindari lagi, kalau bisa dihindari ya hindarkan. Kalau nggak bisa, anggap aja tabiat kehidupannya, sudah nikmati aja. Yang mau gimana? Nikmati aja.
Karena tidak bisa ada solusinya. Kalau ada solusinya ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, anggap saja tabiat apa? Kehidupan. Di antara hal yang bantu kita untuk bisa ridha dengan musibah, masih banyak orang yang musibahnya lebih parah daripada kita. Ya akhi, cukup melihat saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah, ya sudah kita cukup kita ini ya, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Masih terlalu banyak orang yang susah, menderita ya daripada kita. Maka ketika kita melihat orang lebih buruk daripada kita, lebih besar musibahnya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya kita musibahnya masih ringan. Masih ringan. Baik. Karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini adalah ladang ujian. Tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Siapapun dia, apakah dia raja, apakah dia jenderal, apakah dia presiden, juga diuji. Apakah dia orang terkenal, tidak terkenal, apakah dia miliarder atau banyak utang, semuanya akan ada ujiannya. Maka seorang ketika diuji, dia tahu ini adalah rangkaian dari kehidupan. Allah telah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Demikianlah tabiat manusia. Tidak ada orang yang hidup kemudian tidak diuji, enggak ada. Masih sering bilang, kamu melihat ada seorang ketawa ke TV, belum tentu dia bahagia. Aku enggak tahu. Ya, belum tentu dia tampil di medsos seakan-akan bahagia, belum tentu dia bahagia. Betapa banyak orang hidup dalam sandiwara untuk menipu netizen. Banyak. Betapa banyak politikus yang tersenyum ketika pilkada, tapi sebenarnya dia lagi apa? Sakit hati. Kita enggak tahu. Kita tahu. Oleh karenanya, jangan bilang cuma kamu yang dapat musibah. Semua orang juga kenapa? Musibah. Cuma ada yang diam, ada yang cerita. Ya. Maka demikianlah tabiat kehidupan. Tidak ada yang bisa lolos dari namanya ujian dan musibah. Maka jalani saja ya sampai musibah tersebut berganti dengan keindahan yang kita inginkan. Kemudian di antara cara kita untuk bersabar ketika terkena musibah, ucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terkena musibah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kita tahu di balik ini pasti ada hikmahnya. Atau kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semua ini titipan. Istri kita titipan, anak kita titipan, mobil kita titipan, harta kita titipan, perusahaan kita titipan. Kalau Allah mau ambil kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Kita pasrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhluf li khairan minha. Gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan dengan lebih baik. Kita ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini takdir. Tidak akan berubah karena sudah tercatat dalam lauhil mahfuz. Ini semua tiga ini. Alhamdulillah 4. Alhamdulillah kulli hal. Terus apa tadi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. 4 ini ucapkan insyaallah kuat hati. Kuat hati. Dan ini terutama kita ucapkan pertama terkali terkena musibah. Allah akan kuatkan langsung. Karena sabar yang paling utama adalah terkena tatkala hantaman pertama. Innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran sungguhnya itu ketika hantaman yang pertama. Ucapkan langsung 4 kalimat ini, insyaallah Allah berikan apa? Kesabaran.